Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Ya, akhirnya trial reading Classroom of the Elite tahun kedua volume 10 baru aja dirilis. Jadi di video ini, gue bakal bahas cerita yang udah dibocorin sama penerbitnya lewat trial reading. Nah, perlu kalian tahu kalau gue tuh translate trial reading ini langsung dari Jepang menggunakan translate mesin. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan ada yang keliru. Dan kalau misalkan nanti ada yang keliru, kalian jangan khawatir karena gua bakal perbaiki di video selanjutnya kalau misalkan novelnya udah beneran rilis. Oke, seperti biasa video ini tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Video ini juga adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari monolog seorang Hashimoto. Jadi Hashimoto ini adalah tipe orang yang gak mempercayai manusia manapun, karena manusia tuh bisa dengan mudah melakukan pengkhianatan. Bagi Hashimoto, semakin dia mempercayai orang lain, nantinya justru bakal semakin terkejut kalau misalkan Hashimoto dikhianati. Bagi Hashimoto lebih baik mengkhianati orang lain daripada dikhianati. Hashimoto juga adalah tipe orang yang bakal melakukan hal kotor apapun untuk menggapai lulus di kelas A. Hashimoto ini gak peduli kalau misalkan dia dibenci orang lain. Yang terpenting Hashimoto bisa menggapai apa yang dia mau. Dan Hashimoto tuh memiliki tujuannya sendiri. Oke, sekarang tahun kedua semester 3 pun akhirnya dimulai. Saat ini Ayano Koji melihat kerumunan siswa yang udah mulai masuk sekolah. Ayano Koji sekarang jalan ke sekolah bareng pacarnya yaitu Kei. Bagi Ayano Koji, jalan bareng Kei itu membuat harinya gak membosankan. Selain itu, Kei juga selalu bisa memulai topik obrolan. Jadi Ayano Koji itu gak perlu ribet-ribet mikirin topik obrolan. Oh ya, di sini Kei sama Ayano ngobrol dan dari obrolan diketahui ternyata satu hari sebelum liburan selesai, Kei sama Ayano Koji tuh full dari pagi sampai malam. Mereka tuh seharian di kamar. Jadi mereka tuh bersama-sama di kamar. Singkat cerita, Ayano Koji sama Kei udah sampai di kelas. Saat ini Sudo sama Ayano Koji mereka ngobrol. Sudo ini terlihat iri dengan kemesraan Ayano Koji sama Kei. Nah, di sini ada obrolan tentang pasangan siswa kelas 1 yang ternyata harus terkena hukuman karena mereka tuh kepergok melakukan sesuatu yang berbau seksual di tempat umum. Jadi ada siswa yang merekam adegan itu dan melaporkannya ke pihak sekolah. Karena hal itulah pasangan siswa kelas 1 itu langsung mendapatkan hukuman dari pihak sekolah. Oh ya, untuk hukumannya masih belum dijelasin. Ya, pada intinya, kalau mau melakukan sesuatu yang berbau seksual tuh sebaiknya dilakuin di kamar. Karena kalau di tempat umum, banyak kamera paparazzi atau bahkan kamera dari pihak sekolah yang siap mengintai. Dan itu tentunya bakal berbahaya kalau misalkan ketahuan. Saat ini Sudo juga curhat tentang dia yang merasa lelah karena harus menyeimbangkan antara belajar dan juga olahraga.
Ayano Koji di sini ngasih saran, kalau Sudo mau ngumpulin pengetahuan sebaiknya Sudo nggak perlu buru-buru. Karena buru-buru tuh menyebabkan Sudo lelah. Saat ini muncullah Cabashira dan dia pun akhirnya membuka semester 3 tahun yang kedua. Cabashira juga di sini tuh selalu ngasih nasihat supaya para siswanya tuh nggak bermalas-malasan. Cabashira juga ngasih motivasi kepada para siswanya. Cabashira juga di sini tuh ngasih info tentang bulan depan yang bakal diadain sebuah acara sesi wawancara untuk mengetahui karir atau pendidikan apa yang bakal dilakuin para siswa di masa depan. Jadi ya sama kayak sekolah Jepang biasanya, ada sesi bimbingan supaya siswa tuh bisa menentukan tujuan mereka di masa depan. Jadi bimbingannya tuh tentang berkarir atau lanjutin pendidikan dengan berkuliah. Cabashira juga di sini ngasih tahu kalau misalkan siswa tuh ada keraguan tentang masa depan, maka Cabashira tuh bakal siap mendengarkan curhatan para siswa. Jadi kalau mau curhat tentang masa depan, para siswa tuh bisa mendatangi Cabashira. Setelah ngasih tahu itu, Cabashira pun dia pergi. Saat ini Ike tuh terlihat gak percaya karena ternyata sekolah elit ada sesi wawancara karir sama seperti sekolah yang lainnya. Setelah info dari Cabashira, saat ini para gadis tuh mendekati ke Hirata dan mereka tuh ngobrolin soal masa depan. Di sini Hirata tuh ditanya tentang masa depan apa yang bakal dipilih Hirata. Jadi mau langsung kerja atau kuliah. Di sini diketahui ternyata Hirata mau melanjutkan ke kuliah. Jadi mau lulus sebagai kelas A atau enggak, Hirata bakal lanjutin kuliah. Hirata juga ngasih tahu kalau orang tuanya tuh bakal lebih mendukung pendidikan. Nah, sebenarnya di sini, kalau misalkan Hirata lulus dari kelas A, Hirata tuh maunya menjadi pemain sepak bola profesional. Tapi Hirata tahu kapasitasnya dan gak mau memaksakan keinginan itu. Jadi bagi Hirata, sepak bola tuh saat ini cuma hobinya dan gak lebih. Ya, menjadi pesepak bola profesional tuh bisa dibilang gak mudah. Gak cukup dengan menggunakan hak lulus dari kelas A, tapi harus punya skill yang benar-benar mumpuni. Ya, bisa dibilang cara paling aman menggunakan hak istimewa lulus dari kelas A adalah bekerja di sebuah perusahaan. Harusnya bekerja di perusahaan tuh semua orang bisa melakukan hal itu. Dan ya, selama mereka bekerja normal semuanya tuh baik-baik aja. Bekerja di perusahaan tuh nggak bakal dipecat kecuali karena kesalahan yang besar. Makanya cara paling aman manfaatin hak istimewa lulus dari kelas A yaitu bekerja di sebuah perusahaan. Saat ini waktunya makan siang. Ayano Koji saat ini melihat Kei yang langsung bergerombol ke kantin bersama dengan teman-teman ceweknya. Saat ini Ayano Koji sama Horikita ngobrolin tentang alasan kenapa cewek-cewek tuh selalu bergerombol. Nah, ketika lagi ngobrol berdua, ternyata Kushida ikut nimbrung. Kushida ngasih tahu kalau Horikita tuh nggak punya teman. Makanya Horikita tuh nggak bakal mengerti kenapa cewek-cewek suka bergerombol. Di sini ada perdebatan kecil antara Horikita dan Kushida. Di sini Horikita ngalah dan gak mau lanjutin perdebatan. Horikita saat ini ngajak Ayano Koji untuk makan bersama dengannya. Horikita ngasih tahu kalau dia bakal mentraktir Ayano Koji. Ayano Koji di sini tentunya gak ngerti kenapa tiba-tiba Horikita tuh ngajak dia makan bersama. Ayano Koji di sini tuh curiga sama Horikita. Nah, di saat curiga, ternyata Horikita juga saat ini tuh mengajak Kushida makan bareng. Di sini terlihat kalau Kushida tuh ternyata emang udah tahu kalau mereka tuh bakal makan bersama. Nah, karena ada Kushida, Ayano Koji tuh di sini jadi mikir kemungkinan alasan dia diajak tuh semuanya tuh karena Horikita mau ngobrol bareng Kushida. Jadi biar gak canggung makanya Ayano Koji diajak.
Singkat cerita, mereka bertiga jalan mencari tempat untuk makan. Saat jalan, Aenokoji di sini tuh mendengar percakapan antara Kushida dan Horikita. Jadi mereka tuh ngobrolin soal bekal makanan. Dan mereka juga ngobrolin tentang membeli obat sakit perut sebelum makan. Aenokoji di sini semakin gak ngerti karena tiba-tiba ada topik membeli obat sakit perut sebelum makan. Aenokoji di sini tuh tentunya nanyain ke Horikita kenapa harus membeli obat sakit perut. Horikita di sini ngasih tahu, makanan yang bakal mereka makan tuh adalah bekal makanan yang dimasak sama Ibuki. Jadi Ibuki ini udah membuat makanan untuk Horikita. Mendengar itu, pikiran Aenokoji saat ini tuh menjadi membeku karena terkejut. Tapi nggak lama Aenokoji tuh langsung fokus lagi. Ya, Aenokoji tuh tahu kalau Ibuki nggak bisa masak. Makanya Aenokoji terkejut karena harus nyobain masakannya Ibuki. Di sini diketahui, ternyata ketika liburan musim dingin, Horikita tuh menyarankan Ibuki untuk belajar masak. Alasan Horikita nyaranin itu semua karena Ibuki tuh selalu makan sembarangan tanpa melihat gizi yang terkandung di dalam makanan. Nah, Horikita tuh saat itu mengundang Ibuki ke kamarnya. Dan Horikita ngasih masakannya kepada Ibuki supaya gizi Ibuki itu terpenuhi. Jadi kalau misalkan gizi terpenuhi maka tubuh bakal sehat. Nah, karena masakan Horikita sangat enak, Ibuki tuh malah bilang kalau dia juga bisa membuat masakan seperti Horikita. Jadi ya seperti biasa muncul percikan-percikan api persaingan. Dan karena hal itulah yang memotivasi Ibuki untuk memasak. Mendengar tentang motivasi Ibuki, Aenokoji pun di sini mau pamit untuk pergi. Tapi sayangnya tangan Aenokoji dipegang sama Kushida, jadi dia tuh nggak bisa kemana-mana. Aenokoji di sini tentunya protes dan ngasih tahu kalau semua ini adalah penipuan. Aenokoji mau ikut Horikita karena bilang mau ditraktir, tapi ternyata malah mau dijadiin kelinci percobaan. Horikita di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau berbagi masakan Ibuki ke banyak orang. Makanya dia juga mengajak Aenokoji. Di sini diketahui juga, ternyata alasan Kushida ikut itu semua karena provokasi dari Horikita. Ya intinya provokasi tentang persaingan antara Kushida, Ibuki, dan juga Horikita. Nah karena provokasi itu makanya Kushida tuh ikut dan mau mencoba masakannya Ibuki. Singkat cerita, saat ini mereka pun mendatangi Ibuki. Ibuki di sini tentunya terkejut karena ada Aenokoji. Horikita di sini beralasan, semakin banyak jurinya maka semakin bagus. Singkatnya, mereka pun sekarang pergi ke tempat sepi untuk makan. Di sini terlihat kalau Ibuki sangat percaya diri sama masakannya. Ibuki tuh terlihat gak mau kalah dari Horikita maupun Kushida. Aenokoji di sini mau pulang tapi lagi-lagi dihentikan sama 3 cewek. Aenokoji tuh dipaksa untuk ikut makan sama 3 cewek. Saat ini Ibuki pun akhirnya membuka kotak makanannya. Aenokoji di sini melihat kalau masakan Ibuki itu terlihat normal seperti masakan pada umumnya. Singkat cerita, Aenokoji, Horikita, dan Kushida pun mereka pun akhirnya memakan masakan Ibuki. Dan ketika dimakan rasanya tuh gak enak. Bisa dibilang makanannya terlalu asin. Ya bisa dibilang masakan Ibuki itu adalah masakan seorang pemula yang beneran gak bisa masak. Di sini terlihat kalau Kushida tuh udah gak kuat lagi dan muntahin masakannya Ibuki. Ibuki di sini terlihat agak kesal dan dia tuh masih nggak terima kalau masakannya tuh nggak enak. Ibuki di sini ngerasa kalau orang-orang di sini tuh bukanlah juri yang adil. Di sini terjadi keributan dan diketahui ternyata Ibuki belum mencoba masakannya.
Ibuki tuh cuma melihat dan secara tampilan makanannya tuh bisa dimakan. Makanya Ibuki percaya diri. Ibuki pun di sini disuruh untuk mencoba makanannya sendiri. Ketika dicobain, ternyata memang rasanya sangat asin. Di sini terjadi perdebatan tentang nilai masakannya Ibuki. Ya tentunya penilaian yang dikasih tuh sangat rendah karena masakan Ibuki nggak layak dimakan. Ibuki di sini terlihat kesal. Horikita ngasih tahu kalau Ibuki bisa lanjut memasak dan kalau misalkan udah yakin, Horikita tuh siap menilai ulang masakannya Ibuki. Ibuki di sini terlihat udah menyerah. Ibuki ngasih tahu kalau memasak adalah hal yang bodoh. Bagi Ibuki lebih baik beli makanan cepat saji di supermarket. Jadi nggak perlu repot-repot memasak. Horikita ngasih tahu makanan cepat saji itu nggak baik untuk kesehatan. Di sini mereka lanjut ngobrol. Ibuki di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau mencoba masakannya Kushida. Jadi Ibuki mau tahu Kushida tuh bisa masak atau enggak. Kushida mengerti dan dia tuh mengundang Ibuki ke kamarnya jam 7 malam. Singkat cerita, Ibuki sama Kushida sekarang pergi. Di sini Ayano Koji tuh menghentikan Horikita yang mau pergi. Ayano Koji tuh menagih janji Horikita yang mau mentraktirnya. Horikita mengerti dan Horikita tuh bakal mentraktir makanan apapun yang diinginkan Ayano Koji di kantin sekolah. Saat ini di malam hari jam 9 malam, Kei datang ke kamar Ayano Koji untuk main. Singkat cerita, saat ini ketika hari Rabu, lebih tepatnya ketika ada di sekolah, saat ini Cabashira tuh datang dan memasang wajah yang sangat serius. Ya, di sini Cabashira tuh mulai ngomongin tentang ujian khusus yang ada di semester 3 ini. Cabashira pun di sini langsung jelasin secara detail tentang ujian khusus yang bakal dihadapi sama para siswa kali ini. Jadi, nama ujiannya kali ini tuh adalah bertahan atau di drop out. Nah, dari nama ujiannya aja udah membuat para siswa langsung down. Cabashira di sini lanjutin penjelasannya. Jadi pihak sekolah tuh nantinya bakal ngasih tugas dalam bentuk setiap genre. Nah, setiap kelas bakal memilih genre, memilih tingkat kesulitan, dan ngasih pertanyaan ke kelas target yang udah ditentukan. Jadi ujiannya tuh terdiri dari 2 babak. Nah, babak pertama, jadi kelas A tuh sebagai penyerang ngasih tugas kepada kelas B. Dan kelas B tuh bertahan dengan ngerjain tugas dari kelas A. Nah, kalau kelas B berhasil menjawab pertanyaan kelas A, itu artinya kelas B berhasil bertahan. Dan saat itu kelas B dapat poin. Nah, setelah itu kelas B tuh bisa menyerang kelas C. Jadi kelas B tuh sebagai penyerang ngasih tugas kepada kelas C yang bertahan. Begitu juga kalau udah selesai kelas C tuh bakal menyerang kelas D. Dan kalau udah selesai juga kelas D tuh bakal menyerang kelas A. Untuk lebih detailnya kalian tuh bisa lihat aja bracketnya di dalam video. Nah, pertarungan menyerang dan bertahan itu terjadi 10 putaran. Jadi setiap babaknya tuh bakal ada 10 putaran. Nah, untuk babak kedua bedanya bracketnya diputar. Untuk lebih detailnya kalian tuh bisa lihat aja bracketnya di video. Nah, pertarungannya tuh sama aja seperti babak 1. Jadi ada yang menyerang dan ada yang bertahan. Dan setiap babaknya tuh ada 10 putaran. Jadi bisa dibilang ujian kali ini tuh total ada 2 babak. Dan masing-masing babak tuh memiliki 10 putaran untuk menyerang maupun bertahan. Di sini Cabashira jelasin ada beberapa genre yang bisa dipilih para siswa. Jadi genrenya tuh beberapa pengetahuan seperti sains, sejarah, ekonomi, seni, dan lain-lain.
Ya intinya ada 16 genre yang bisa dipilih. Nah ketika udah memilih genre, maka kelas tuh bisa menyerang menggunakan soal-soal yang sesuai dengan genre yang telah dipilih. Cabasira juga di sini jelasin, bagi kelas yang menyerang, kelas tersebut wajib memilih 5 siswa dari kelas lawan. Jadi 5 siswa itulah yang bakal ditugasin bertahan dalam kelas lawan dan menjawab soal-soal dari kelas penyerang. Jadi yang bertahan tuh dipilih sama kelas penyerang. Nah jadi pihak sekolah nantinya, mereka tuh bakal ngasih waktu 3 menit untuk kelas penyerang tuh dapat memilih 5 siswa yang harus bertahan di kelas lawannya. Dan kalau 3 menit kelas penyerang gak bisa nentuin siswa-siswa yang bertahan dalam satu putaran, maka pihak sekolah lah yang bakal menentukan 5 siswa tersebut. Cabasira juga ngasih tahu, pemimpin kelas diperbolehkan membantu 5 siswa yang udah dipilih kelas penyerang untuk bertahan. Jadi dengan adanya pemimpin kelas yang membantu, harusnya siswa yang terpilih untuk bertahan tuh gak perlu khawatir kalau misalkan pengetahuan mereka dalam menjawab soal tuh kurang karena pemimpin kelas mereka bisa membantu mereka. Cabasira juga di sini mulai jelasin tingkat kesulitan. Jadi ada 3 level kesulitan. Nah, cuma masalahnya semakin tinggi sebuah level kesulitan, maka kelas harus membayarnya menggunakan poin. Ya, itulah aturan ujiannya yang ada di trial reading. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih detailnya, tentunya kalian tuh tunggu aja di volume terbarunya kalau misalkan udah rilis. Dan ya gue tegasin lagi kalau yang gue bahas di video kali ini itu adalah trial reading. Dan gue tuh translate trial reading ini langsung dari bahasa Jepang menggunakan mesin translate. Dan ya untuk video full volume ya kalian tuh tunggu aja karena di Jepang tuh baru aja bakal rilis tanggal 25 Oktober. Jadi kalian harus nunggu lebih lama dari tanggal 25 Oktober. Jadi gua harap kalian tuh nggak perlu nagih-nagih video, karena kalau misalkan udah ada translate bahasa Inggrisnya, gua pasti bakal bahas full volumenya. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih dulu ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Rev, Sukasa, Denny Trips, Nopal, Juli, Ragil Bailhaki, Dino Bagus, Tinotsu, HS, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.